Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Masih mengutip kata Sahabat Tani. Ini ada kata tengah di bulan 4 di tempat saya sudah sekitar 2 minggu nggak turun hujan. Seperti porang-porang yang dari umbi mini sudah bergelimpangan. Tapi yang dari bibit-bibit umbi rata-rata semua sudah lipah. Masuk yang umbi 3 musim yang kemarin saya tanam bobot 3 kilo, kurang lebih 3 kiloan. Ini sudah mengalami lipah. Tinggal 1-2 yang masih agak segar batangnya, tapi ini sudah proses porang 3 musim. Yang lain sudah hilang. Ini juga udah kering, udah keriput. Jadi memasuki durman maksimal. Dan sore ini saya ingin bongkar umbi porang yang 3 musim. Nah, ini dulu batangnya lumayan tapi sudah mengering. Mana batangnya? Ini bekasnya. Ini kenapa saya cabut? Karena di sekitar pangkal batangnya sini mulai terkena busuk batang, jadi seperti terkena jamur. Jadi sebelum mengenai umbi, saya langsung cabut batangnya dan kelihatannya aman. Jadi ini saya mau coba bongkar seberapa besar umbinya di usia 3 musim. Oke, coba bongkar. Seberapa besar umbi 3 musim? Ini menunggu 3 tahun. Oke. Tiga musim Sahabat Tani. Oke, 3 musim.
Jadi bisa diperhitungkan untuk menanam porang selama 3 musim. Ini dulu tidak saya belah umbinya, jadi umbi utuh 3 kilo, kurang lebih 3 kilo, ada di video 6 bulan yang lalu. Mencoba menanam umbi bobot 3 kiloan. Jadi masih ada yang beberapa yang masih segar seperti ini. Ini yang lumayan. Uh, 10 kilo kayaknya, sahabat. Aduh. Sepertinya ada 9 kilo, kalau enggak 10 kilo. Allah Akbar. Sepuluh kilo 3 musim, tidak rugi, tapi harus menunggu lama, selama 3 tahun. Jadi intinya di porang itu tidak bisa instan, sahabat tani. Kita harus bersabar. Jadi di porang itu rata-rata yang bisa diistilahkan 80% berhasil, itu hasil dari penanaman bibit-bibit kita sendiri atau hasil dari pengembangan kita sendiri, yang mulai dari biji katak, kemudian disemai menjadi umbi, kemudian ditanam lagi, kemudian ditanam lagi, yang itu semua hasil dari pengembangan kita sendiri, sehingga kita mengetahui dengan pasti, dengan benar, dan mengetahui dengan baik kualitas akan bibit yang akan kita tanam kembali. Jadi di porang itu tidak bisa instan, bisa dikatakan minimal 3 tahun, 3-4 tahun kita baru bisa menikmati proses yang kita alami. Jadi ya mohon maaf sebelumnya bila akhir-akhir ini terjadi euforia yang luar biasa tentang keuntungan-keuntungan menanam porang, tapi sebenarnya di dalam pembudidayaan porang itu tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Jadi butuh ketelatenan, butuh kesabaran, butuh pengetahuan, dan porang itu sangat tergantung dengan kesuburan tanah dan tekstur tanah. Jadi tidak hanya asal tanam, dimanapun itu bisa tumbuh, tapi harus dengan kondisi tanah dengan pH yang mendukung, yaitu di antara pH 6-7. Jadi dengan ramainya euforia keuntungan menanam porang, akhirnya banyak yang tertarik dan tidak memperhatikan akan beberapa faktor yang mendukung untuk keberhasilan menanam porang itu, dan akhirnya kekecewaan yang akan didapatkan karena ketidaktahuan tersebut. Jadi intinya di dalam
pembudidayan porang itu adalah ketelatenan, kesabaran, dan butuh waktu yang lama untuk menikmati hasil. Dan semoga petani-petani pemula yang ingin memulai di tahun ini dapat membudidayakan porang dengan baik, dengan nanti hasilnya seperti apa yang diharapkan. Dengan banyaknya penggiat-penggiat porang yang sudah lama, ya, dengan berbagi pengalaman, berbagi kisah-kisah atau kendala-kendala yang dihadapi di dalam pembudidayan porang yang sudah banyak dipublikasikan di berbagai media sosial, di Facebook, di YouTube, itu dapat meminimalisir kegagalan untuk membudidayakan porang. Baik sahabat tani, demikian sharing tentang umbi 3 musim. Jadi kita mendapatkan umbi yang besar, tapi kita juga harus bersabar selama 3 tahun. Jadi bisa diperhitungkan atau dikalkulasi untung atau tidaknya selama kita menunggu 3 musim. Itu kita mendapatkan untung atau kita malah rugi di perawatan yang terlalu lama. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Baik sahabat tani, demikian sharing saya sore ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.